Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-hadirun wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat karunia Allah berikan pada kita. Nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Segala nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita dalam bentuk ketaatan. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kelapangan waktu. Nikmat Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul, bermajelis di salah satu rumahnya, di salah satu taman dari taman-taman surga, dengan tujuan semata-mata ingin meraih ridha Allah, ingin menggapai surganya Allah, dengan salah satu jalan yang Allah mudahkan kita untuk meraihnya, yaitu jalan para penuntut ilmu. Semoga kita termasuk golongan yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam, sayyidin anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, insyaallah di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Muyassar ya, sebagaimana biasanya, yang mana kita masih dalam pembahasan bab yang pertama dalam fikih ibadah, yaitu bab taharah ya, bersuci. Insyaallah ini akan kita bahas dua tema ya. Berakhirlah dengannya bab taharah, kemudian akan berpindah ke bab salat ya, kitabus salat. Tapi jemaah sekalian, tema yang pertama kita akan membahas tentang tayamum ya, yang mana bab-bab sebelumnya kan berkaitan dengan mandi dan wudu dan mandi ya, dan pembatal-pembatalnya. Maka jika seseorang ya, tidak mampu melakukan wudu atau mandi, maka ada badalnya,
penggantinya dalam syariat kita sebagai bentuk rukhsah, keringanan. Apa itu gantinya? Adalah tayammum. Ya. Kita akan bahas beberapa poin di sini, definisi, pengertian tayammum, ada hukumnya, dalilnya, kebolehan tayammum, hikmah disyariatkannya, kapan dibolehkan tayammum, kemudian bagaimana tata cara tayammum, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang membatalkannya. Kita mulai dari pengertian. Tayammum diambil dari kata tayammama, ya. Ya tayammamu tayammuman. Ya, artinya dalam bahasa Arab itu al-qasdu atau iradah, ya, kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, wala tayammamul khabith tunfiqunaha wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Ya. Jadi ketika seorang berinfak itu berinfaklah dengan harta yang baik. Jangan berinfak dengan harta yang buruk. Ya, di situ disebutkan wala tayammamul khabith. Jangan engkau berkehendak mengeluarkan hartamu dari yang buruk. Nah, tayammum di situ artinya keinginan dan kehendak, ya, terhadap suatu perkara. Namun secara istilah syariatnya, tayammum itu adalah mashul wajhi wal kaffain awil yadain, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, ya, sa'id atau turab dengan tanah, yang menempel pada telapak tangan dengan niat thaharah, ya. Selalu dalam setiap ibadah harus ada niat, ya. Jadi tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu sebagai pengganti air, ya. Dengan niat apa? Dengan niat ibadah, taharah, mengangkat hadas, ya. Hadas apa yang diangkat dalam tayammum? Bisa keduanya, bisa hadas kecil dan bisa hadas besar, ya. Baik. Lalu apa hukum tayammum? Nah, hukum tayammum ini menjadi wajib ketika tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan. Tidak ada air jelas, ya, tapi tidak bisa menggunakan artinya ada sesuatu yang menghalangi dia. Airnya ada tapi tidak bisa digunakan. Bisa ya dikarenakan sakit dan lain hal, ya. Nah, apa dalil kebolehannya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bapak Ibu masih ingat, ya? Al-Maidah ayat 6 itu kan ayat juga berkaitan dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kemudian di ayat itu ada disebutkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalau kamu tidak mendapatkan air, fa illam tajidu ma'an, maka fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban, dengan tanah yang bersih, ya. Dan tujuannya juga bersuci, maka gunakan tanah yang suci, yang bersih. Lalu usaplah, wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, dan usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi jelas dalil pensyariatannya sama, satu ayat dengan dalil wudu dan dalil mandi itu sama, satu paket semua, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal
yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi 5 hal ini khusus bagi Nabi SAW. Belum pernah Allah berikan hal ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya, nusirtu bimasirati syahrin. Aku dibantu, diberikan pertolongan oleh Allah ketika akan menghadapi musuh. Itu musuh sudah gentar duluan. Bahkan walaupun musuh itu jarak 1 bulan perjalanan, ketika mendengar kaum muslimin akan memerangi mereka, maka mereka sudah merasakan takut. Itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran Pak. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan tema kita. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku, ya, seluruh tanah dijadikan suci dan masjid tempat salat bagiku. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun di antara umatku ketika datang waktu salat, maka laksanakanlah salat saat itu juga dimanapun dia berada. Kalau umat-umat terdahulu tidak ada syariat tayamum ini, dan mereka harus ibadah di rumah ibadahnya khusus, tidak boleh di sembarangan tempat, ya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, dimanapun, mungkin ketika safar tidak mendapatkan masjid, itu bisa di mana saja salat, ya, di tanah, selama tempat yang bersih dan suci bisa. Dan itu merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad dan umatnya, ya, termasuk tayamum ini kekhususan. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, ya, sebagai bentuk keringanan. Lalu apa saja hikmah disyariatkannya tayamum ini? Yang pertama, ini memberikan kemudahan, at-taisir. Ini kan salah satu kaidah dasar dalam agama kita, itu adalah kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Perkara yang sulit itu mendatangkan perkara yang mudah. Dan agama ini ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah, kata Nabi. Ya, cuman jangan dimudah-mudahkan. Perkara yang sudah ada keringanan silahkan kerjakan, tapi jangan dimudah-mudahkan oleh kita semaunya. Tetap harus dalam koridor syariah. Jadi yang pertama, sebagai bentuk kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menangkal kemudaratan. Yang bisa jadi kalau dia menggunakan air, orang yang misalkan punya luka bakar, sakit, ya, terkena air malah tambah parah nantinya. Jadi meriang lagi, demam lagi, atau lukanya tidak sembuh tidak cepat, ya, akan terlambat kesembuhannya. Nah, itu kan ada madarat, ada kerusakan, ada bahaya. Dan syariat tidak menghendaki adanya bahaya bagi semua hamba, ya. Maka didahulukan keringanan tadi, kemudahan, sebagai bentuk menangkal kemudaratan. Yang ketiga, tetap kontinu menjalankan ibadah. Jadi tidak adanya air itu tidak menjadi alasan untuk tidak ibadah. Ya, mau sholat, aduh nggak ada air ini. Musim kemarau misalkan, udahlah nggak usah sholat. Kan Allah Maha Pengampun, kata Allah Maha Pengasih. Mungkin ini keringanan bagi kita untuk tidak sholat, tidak, ya. Jadi tidak ada air tidak menjadi alasan untuk tidak sholat. Apalagi sholat kan ibadah yang sangat ditekankan, ya. Ibadah yang pertama kali dihisab. Maka tetap dijalankan ibadah seperti sholat walaupun tidak ada air, ya. Dengan apa? Dengan tayamum tadi. Lalu kapan dibolehkan untuk bertayamum? Tidak dalam semua kondisi, ya. Ada beberapa kondisi kita diperbolehkan. Yang pertama tadi sudah pernah kita bahas, ya, ketika tidak menemukan air, tidak ada air, ya.
musim kemarau panjang, air di toren sudah mati misalkan, umpamanya tidak ada air yang mengalir, ya, sumurnya sudah kering. Nah, ini kondisi seperti ini boleh kita bertayamum dengan syarat kita sudah berusaha dulu mencari. Nah, ya. Namun seorang dianggap tidak menemukan air setelah ia mencari. Jadi jangan karena di rumah nggak ada air, udah langsung tayamum. Jangan. Siapa tahu di masjid masih ada air. Siapa tahu di tetangganya ada air untuk berwudu saja. Atau dia berusaha cari dulu kemana. Ya. Walaupun harus beli misalkan, maka hukum membeli air untuk berwudu, ya, menjadi wajib. Ya. Ini kaidah usul fikihnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna dengan perkara ini, maka perkara ini menjadi wajib. Ya. Wudu kita, salat kita tidak sah karena tidak taharah berwudu. Maka hukum wudu kan wajib. Wudu tidak bisa dilakukan kecuali dengan membeli air misalkan. Di rumah kita tidak ada, di tetangga nggak ada, di masjid juga nggak ada. Ada orang yang jual air, maka hukum membeli air tersebut menjadi wajib. Selama masih ada dan dia mampu untuk membelinya. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, ketika tidak memungkinkan, dia tidak bisa menggunakan air. Ya, seperti orang yang sakit atau orang tua yang tidak lagi mampu bergerak, sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Atau dikhawatirkan kalau terkena air, ya, menjadi sakit tambah parah dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi ini ya diperbolehkan bagi mereka yang uzur, ya, untuk bertayamum. Tidak perlu merasa seakan-akan ibadahnya tidak afdol, ya, padahal ada air tapi saya tayamum, tidak mengapa. Ya, karena itu uzur dan keringanan dari Allah. Jangan sampai dikarenakan menggunakan air malah menyiksa diri, memaksakan. Ya, maka ambil keringanan dan Allah itu senang. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu senang untuk diambil keringanan rukhsahnya sebagaimana dikerjakan kewajibannya. Yang ketiga, kondisi di mana adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Ya, kalau tadi tidak bisa sama sekali, kalau yang ketiga ini bisa dia gunakan air, tapi ada kekhawatiran kalau dia gunakan, ya, dia akan bertambah parah sakitnya. Atau seorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dingin yang sangat ekstrim. Kalau di kita sedingin-dinginnya ya paling berapa sih derajat tuh? 18 ya, 19 biasanya kan. Jarang di bawah 10 derajat. Kalau di negara tertentu, iklim gurun itu kan kalau panas sekali, dingin sekali. Ya, di Madinah saja itu bisa sampai di bawah 5 derajat. Jadi dinginnya luar biasa. Tangan, kaki itu sampai pecah-pecah saking dinginnya. Nah, itu maka diperbolehkan dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Kalau menggunakan air dingin sekali luar biasa, ada kekhawatiran malah bisa membuat kita sakit. Ya, apalagi kalau sedang junub, ya, dan tidak ada pemanas air misalkan. Harus mandi, kondisi airnya dingin luar biasa. Ya. Dalam kondisi misalkan di luar rumah, ya, sedang camping apalah misalkan, ya, kan sulit untuk menggunakan air panas. Tidak ada maka boleh untuk bertayamum dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Di dalam sebuah, beliau diutus untuk memimpin pasukan. Dalam sebuah kondisi beliau junub, kemudian beliau tidak mandi, tapi hanya bertayamum.
Pasukannya tahu ini Abdullah bin Amr nggak mandi, cuman tayamum kemudian mengimami sholat. Sedangkan anggotanya yang lain pasukannya tetap berwudu dalam kondisi dingin yang ekstrim itu. Disampaikanlah kepada Nabi, ya, perbuatan Amr bin As ini. Nabi panggil Amr bin As. Apakah benar yang disampaikan oleh pasukanmu? Engkau mengimami mereka dalam keadaan junub, katanya, tidak mandi. Beliau sampaikan, betul ya Rasulullah, aku tidak mandi dikarenakan apa? Cuaca yang sangat ekstrim, dingin sekali. Aku teringat ayat Allah, wala taqtulu anfusakum. Larangan jangan kalian bunuh jiwa-jiwa kalian. Maka Nabi pun tersenyum, ya, karena sahabat ini cerdas begitu kan. Akhirnya Nabi tidak melarangnya dan juga tidak mengomentarinya. Itu perkara yang dinamakan dengan takrir, ya. Takrir Nabi menyetujuinya. Nah, itu diambillah, disimpulkan bahwasanya dalam kondisi yang ekstrim, ya, air ada tapi tidak bisa kita gunakan karena khawatir ada sesuatu yang berbahaya, maka boleh untuk bertayamum. Seorang yang berada di tempat yang sangat jauh, sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya tinggal sedikit, ya, yang camping biasanya, ya, tidak ada sumber airnya jauh, sedangkan persediaan air yang dia miliki hanya cukup untuk minum, tinggal segelas. Kalau dipakai wudhu, habis, nggak bisa bertahan hidup, dia nggak tahu akan dapat air atau tidak. Nah, dalam kondisi seperti itu diperbolehkan dia untuk bertayamum, ya, walaupun dengan adanya air, namun air tidak cukup digunakan karena untuk minum, gitu ya. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Insya Allah semua sudah pernah melakukan, ya. Ada yang belum pernah tayamum? Pernah? Ada? Pernah, ya. Caranya kan mudah sekali. Yang pertama, menempelkan kedua telapak tangan ke tanah sebanyak 1 kali, tepuk saja. Cari kira-kira yang ada debu atau tanahnya, ya. Mau di dinding, langsung mau di tanahnya, kita ambil tanah yang bersih, ya, langsung ditepukkan. Kemudian ditiup atau tepukan begini agar tidak terlalu tebal. Nah, kalau tanahnya terlalu tebal bukannya bersuci itu, ya, malah mengotori nanti mukanya. Atau debunya terlalu tebal. Atau ditiup. Nah, ditiup atau istilahnya apa ini, dikeprukkan, ya, kalau Sundanya. Untuk mengurangi ketebalan. Kemudian usap wajahnya sekali saja. Seluruh wajah ini, ya, ini dinamakan wajah kan dari tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu sini, ya. Kemudian dari telinga, samping telinga sampai ke samping telinganya lagi, ya, pelipis ini samping telinganya. Ya, semua diratakan, ya. Setelah itu tepuk lagi atau tidak? Tidak perlu tepuk lagi. Dalam hadis yang sahihnya, ya, walaupun sebagian mazhab ada yang menepuk 2 kali, tapi yang sahih sesuai hadis Nabi itu cukup sekali saja. Lanjut dengan mengusap punggung tangan. Nah, ini kan sudah berdebu, ini sudah tidak perlu diusap lagi. Yang belum terusap adalah bagian atas belakang punggung tangan kita. Satu, yang kanan diusap dengan tangan kiri. Yang kedua, tangan kanan mengusap yang bagian kiri. Sudah, ya. Sebagian mazhab ada yang sampai siku, walaupun, ya, seperti mazhab Syafi'i itu tayamumnya sampai siku, ya, karena mengkiaskan dengan ayat wudu. Di wudu kan tangannya sampai siku, maka dikiaskan, walaupun, ya, pendapat ini dikritiki oleh ulama lain karena dalam hadisnya Nabi menyebutkan menumpukan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian beliau meniup keduanya lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Nah, kedua tangan ini sebagian memahami maknanya tangan ya sama seperti wudhu sampai sikut. Padahal di hadis yang lain itu Nabi mencukupkan sampai pergelangan tangan saja. Ya, ditepuk, ditiup, kemudian usapkan wajah sekali, telapak tangan sekali. Sudah, beres, simple. Ya, tidak sulit. Nah, dengan itu sudah dia boleh untuk melakukan ibadah, ya, mau sholat dan lain sebagainya.
Baik. Nah, ini tata cara tayamum ya. Gambarnya seperti ini. Menepuk, kemudian debu. Ini debu yang boleh dipakai semua debu, jenis debu di atas. Mau debu di dinding misalkan, atau dalam kondisi safar biasanya ya kan sulit ya kita itu misalkan di joknya yang ada debunya ya, pesawat, dinding pesawat yang ada debu ya, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Atau kalau di rumah sakit Islam biasanya disediakan khusus ya, kotak ya, di dalamnya sudah ada tanah, jadi yang sakit pun tidak repot ya, dia tinggal tepuk sudah bertayamum ya. Nah, ada beberapa bukti penelitian bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus ya. Ini pernah kita sampaikan juga ketika bersuci dari najis, apa masih ingat? Liur anjing ya. Air liur anjing kan penelitiannya tidak mati itu si kuman dan mikrobanya kecuali menggunakan tanah ya. Di tanah yang bersih ya, itu mengandung unsur pembersih yang dapat mematikan kuman dan mikroba lainnya. Itu salah satu hikmah dari ilmu pengetahuan ya, bahwasanya apa yang disyariatkan oleh agama kita pasti mengandung kebaikan bagi kita. Nah, tayamum ini tidak sah kalau rukunnya terpenuhi. Apa rukun-rukun tayamum? Yang pertama niat. Hadirkan niat untuk mengangkat hadas, bersuci ya. Hadas kecil atau hadas besar dalam niat, dalam hati kita. Yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua telapak tangan secara berurutan. Ya. Walaupun di sini ada khilaf juga di antara ulama. Karena sebagian teksnya itu ada yang dimulai dengan tangan lalu wajah. Namun pendapat yang banyak ya, mayoritas ulama memulainya dengan wajah dulu baru kedua telapak tangan. Dan dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Ya, jadi tidak ada jeda yang lama, sama seperti wudhu ya. Kalau ada jeda yang cukup lama itu maka dianggap batal, harus mengulang lagi. Ya, dia tepuk, usap wajahnya, tiba-tiba ada perkara yang menyibukkan dia, ya, ngobrol lah atau apalah, atau HP-nya bunyi misalkan, diangkat dulu, ya. Setelah nelpon dia lanjut usap tangan dan kira itu nggak boleh karena sudah ada jeda, ya, maka nggak boleh, harus ngulang, harus berkesinambungan. Lalu apa saja hal yang membatalkan tayamum? Sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Cuman ada tambahan diantaranya kalau adanya air. Jadi air ketika kita sudah tayamum ternyata air ngalir misalkan di keran ini. Lalu apa yang kita lakukan sebelum sholat? Nah, ini sepakat kalau sebelum ibadah maka tayamumnya menjadi batal. Dia harus wudhu. Ya, mau berjamaah nih, jamaah sudah qomat, dia tayamum, tiba-tiba di WC ngacor, alir air, dia harus wudhu. Ya. Atau munculnya pembatal wudhu sama seperti keluar angin, ya, munculnya suatu yang mengharuskan mandi, junub, ya. Jadi pembatal wudhu atau yang mewajibkan mandi itu menjadi juga pembatal tayamum. Atau hilangnya suatu yang membolehkan seorang bertayamum seperti sakit. Sebab dia tayamum karena tidak mampu menggunakan air karena sakit. Tapi kalau sudah sehat, sudah mampu, ya tidak ada lagi alasan untuk bertayamum, maka batal tayamumnya. Nah, kondisi adanya air ini kan menjadi beberapa permasalahan ini ya. Salat dengan bertayamum akibat tidak boleh menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seorang melaksanakan salat sambil menahan kencing atau buang air besar ya. Jadi orang bertayamum itu daripada dia menahan, ya, seperti orang yang sholat dengan menahan kencing itu kan hukumnya makruh.
Apalagi kalau sampai menghilangkan kekhusyuan secara total, itu bisa menjadi haram. Sudah kebelet sekali karena takut khawatir nggak dapat berjamaah, dia paksakan saja, udah sholat, tahan-tahan di sepanjang sholat. Ya, kalau masih ringan itu makruh, tapi kalau sudah kebelet sekali sampai nggak ada kekhusyuan, itu bisa haram. Tapi sholat dengan tayamum itu ya lebih baik, tidak ada jangan merasa sholat kita itu tidak afdol kalau dengan tayamum. Ya, tidak ya, karena itu memang sudah syariat selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding dan atau sejadah ya. Seorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali sama dengan wudhu ya, karena dia statusnya pengganti. Selama tidak ada pembatal, maka tayamum itu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Sholat zuhur sampai asar tidak batal, dia sudah sholat asar dengan tayamum di sholat zuhur ya. Dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam bagi mereka yang berwudhu ya, tidak dibedakan. Makmumnya berwudhu misalkan masih kebagian air, pas bagian imam mau wudhu nggak ada, habis. Nah, imamnya tayamum. Nah, jangan merasa ini lebih baik yang berwudhu saja yang jadi imam, tidak juga ya. Nanti ada urutan siapa yang layak untuk jadi imam, kan yang paling aqra'uhum bi kitabillah ya, yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling paham tentang fikih sholatnya ya. Walaupun dia tayamum, dia berhak menjadi imam. Yang kelima, seorang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air. Nah, kalau tadi kan sebelum sholat air sudah ada, maka itu sepakat ulama harus wudu dia, nggak boleh dia sholat dengan tayamum. Tapi yang masalah kalau ketika dalam sholat, ketika bertayamum kemudian sholat, tiba-tiba turun hujan misalkan ya, atau air mengalir kembali, mereka sedang dalam kondisi sholat, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini memang ada khilaf di antara ulama, perselisihan. Mayoritas ulama, jumhur ulama ya dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu condong ke pendapat harus berwudu. Jadi mereka membatalkan sholat, kemudian mereka berwudu dan mengulang lagi sholatnya. Ya. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, mengatakan karena tidak ada dalil yang jelas memerintahkan untuk mengulang bersuci, maka tidak perlu membatalkan sholatnya. Karena kan perintahnya bersuci ketika tidak ada air, bertayamum. Mereka sudah bertayamum dan sudah mulai sholat. Dan tayamumnya kan tetap dianggap sah katanya. Ya, maka tetap melaksanakan sholat, tidak perlu mengulang ya, tidak perlu mengulang wudu dan sholat. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ya, jadi orang yang menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak harus mengulang sholatnya. Dan orang yang sudah sholat dengan tayamum, beres, assalamualaikum ya. Kemudian setelah salam hujan misalkan, atau air mengalir setelah selesai, apakah harus mengulang? Kalau tadi kan di pertengahan sholat, mayoritas ulama mengatakan harus mengulang berwudu. Ya, sebagian lagi tidak. Namun kalau setelah sholat, beres sudah sholat, ya ternyata air ngalir, hujan, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mengulang karena ibadah sudah selesai. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengulang. Ini sebagaimana kisah dua orang sahabat, ya, yang sedang safar, ketika itu mau sholat tidak mendapatkan air. Ya, maka keduanya bertayamum dan sholat. Selesai sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Ya, sebelum keluar waktu sholat, ya sholat zuhur kan jam 1, jam 2-nya nemuin air, kan masih dalam waktu sholat zuhur. Salah seorang di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan sahabatnya yang lain tidak berwudu, ya, tidak mengulang sholatnya. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW menyampaikan perkara tersebut.
Ya, kami ini dalam safar tidak ada air, kami baru tayamum, kemudian kami sholat. Setelah sholat kami menemukan air ya Rasulullah. Temanku ini berwudu mengulang sholatnya, sedang aku tidak. Maka apa kata Nabi? Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Kepada siapa? Pada orang yang tidak mengulang. Karena itu yang betul sebetulnya, sesuai dengan sunnahnya. Dan sholatnya sah. Namun Nabi juga sampaikan pada orang yang mengulang, apa? Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Ya, pahala pertama sholat wajibnya, yang kedua dianggap sebagai sholat sunnah. Ya. Orang yang mengulang sholat wajib itu dianggap sebagai pahala sunnah. Ya. Sama seperti orang yang menjadi teman bagi orang yang mau berjamaah. Sudah sholat, selesai sholat, ada satu orang kebagian jamaah. Itu boleh ya, orang yang sudah sholat berjamaah menemani dia menjadi makmum untuk sholat. Maka sholat bagi dia yang sudah sholat wajib itu dianggap sebagai sholat sunnah. Itu ya. Jadi tidak perlu mengulang selama kalau telah selesai ibadah. Tapi kalau dalam pelaksanaan ibadah sedang sholat, nah itu pendapat mayoritas ulama mengulang. Walaupun pendapat lain seperti pendapat Syekhul Islam cukup kuat. Beliau mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengulang. Jadi ya teruskan saja sholat dalam keadaan tayamum walaupun sedang turun hujan. Itu cukup kuat juga ya pendapatnya. Poin selanjutnya, seorang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau sementara melaksanakan sholat yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, maka di sini wajib bersuci menggunakan air. Nabi sampaikan, sungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air walaupun berlangsung selama 20 tahun. Di musim kemarau panjang misalkan persediaan air hanya cukup untuk minum, bertahan hidup saja. Maka selama itu pula dia boleh untuk bertayamum. Bahkan kata Nabi walaupun itu berlangsung selama 20 tahun. Selama itu pula dia sholat dengan tayamum tidak mengapa. Ya, selama tadi rukun dan syaratnya terpenuhi. Apabila telah menemukan air maka hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan ketika ada air perintah Nabi hendaklah ia membasuh kulitnya berwudu. Maka ketika orang sekalipun sedang beribadah sholat turun hujan mengalir airnya maka berdasarkan hadis ini hendaknya ia berwudu. Gitu ya. Walaupun sebagian menganggap hadis ini juga jauh lebih baik baginya, ini kan sebagai dalil bahwa hanya keutamaan saja, tidak menjadi kewajiban, sifatnya hanya sunnah. Ya, itulah masalah fikih selalu ada perbedaan ya. Yang ketujuh, tidak ada suatu pun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksananya kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air. Ia boleh bertayamum. Dan jika tidak mampu bertayamum, ia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului dengan taharah. Bagaimana kondisi orang yang nggak bisa tayamum? Ya, terikat misalkan, tawanan-tawanan ya, perang ya. Saudara-saudara kita di Sudan sekarang ya, mungkin Bapak Ibu mengikuti kabar yang lebih mengerikan dari Gaza di Palestina itu sekarang pembantaian kaum muslimin di Sudan ya. Nah, dikarenakan dua kelompok yang ingin meraih kekuasaan ya, militer dan paramiliter yang tentara bayaran dari luar ya, ternyata lalu mereka sesama etnis Sudan ya. Cuman ya terjadi konflik, akhirnya banyak menewaskan mayoritasnya kaum muslimin. Bahkan data terbaru itu sampai sudah 150.000. Ya, itu lebih dahsyat sebetulnya dari yang terjadi di Gaza. Gaza selama 2 tahun ini data antara 70 sampai 80.000. Di Sudan ya itu dari April juga 2023 ya kalau tidak salah itu sudah sampai 150.000. Ya, sangat mengerikan lah di sana. Dan yang terdampak lebih banyak. Kalau Gaza kan cuma 2 juta penduduknya, 3-4 juta. Di Sudan itu sampai 30 juta, setengah penduduknya. Penduduk total kurang lebih 52 juta. Setengah penduduknya itu terancam kelaparan yang akut sekali.
banyak bayi-bayi yang meninggal karena kan malnutrisi. Dan itu tidak banyak terekspos ya. Sebenarnya dari 2 tahun lalu 2023. Cuma memuncak lagi pekan-pekan kemarin ya. Nah, dalam kondisi tertentu banyak mereka yang ditawan, banyak mereka yang disiksa, diikat misalkan. Bagaimana kondisi sholatnya? Ya, ditawan misalkan. Dia nggak bisa bertayamum, nggak bisa berwudu. Apakah tetap wajib sholat? Tetap sesuai dengan kemampuan. Sudah, dia niatkan, saya berpahala misalkan. Kemudian sholat sesuai dengan sebisa dia gerakannya. Kalau tangannya dibelenggu, diikat, ya sudah kepalanya saja atau badannya yang bergerak. Ya. Nah itu sebuah bentuk keringanan ya. Yang kedelapan, orang yang tidak bisa bertohara dengan air atau debu, ya tetap wajib melaksanakan sholat ya, pada waktunya walaupun tanpa toharah, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Bolehnya menunda tayamum sampai akhir waktu sholat. Jadi kalau ada kemungkinan air itu akan mengalir atau akan menemukan air, maka dia boleh menunda sholatnya. Kalau ada kemungkinan besar, ini saya akan dapat nih di sana atau sedang mau membeli, ya dia boleh akhirkan dulu itu sholatnya. Tidak mesti di awal waktu. Kalau dia yakin ada kemungkinan menemukan air. Namun bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, kemungkinan besar tidak ada. Ya, info-info dari warga sekitar tidak ada juga air ya. Nah, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Ya, tidak perlu mengakhirkannya. Atau misalkan ini sholat sudah ditegakkan bagi kaum laki-laki, sudah qomat. Kita ya sudah segera tayamum ikut sholat. Tidak perlu mengakhirkan ya. Kalau sudah sholat ditegakkan. Tapi kalau ada kemungkinan kita akan dapat air, ya sudah boleh. Ya artinya boleh. Tidak diwajibkan juga menunda, tapi boleh orang menunda tayamum kalau dia berkeyakinan akan menemukan air. Sampai di sini materi yang berkaitan dengan tayamum. Nah, ini saya sudah buat ringkasannya, nanti mudah-mudahan bisa di-share ke jamaah ya. Jadi ini ringkasan biar lebih simpel. Tadi kita bahas tentang pengertian tayamum, hukum tayamum, dalil kebolehannya dari Al-Quran dan hadis, hikmah disyariatkannya tadi 3 poin ya. Kemudahan, menghindari kemudaratan, menjaga kontinuitas. Kapan dibolehkannya dalam 3 kondisi. Tata cara tayamum, kemudian rukun tayamum ada 5, hal yang membatalkannya ada 4, permasalahan fikih terkaitnya tadi ada 9 poin. Insya Allah nanti saya share juga ya untuk mudah untuk memurajaah ilmunya. Ada pertanyaan jamaah sebelum masuk ke materi selanjutnya? Ya. Tadi kan kalau yang sakit dibolehkan, kalau dalam satu kondisi ada orang yang lumpuh, tapi kan tangannya masih bisa bergerak gitu ya, berarti dia bisa bertayamum sendiri. Nah, kalau kondisi ada yang membantu, dia kan sakit tapi tidak ada yang membantu. Masih ada keluarga yang bisa membantu untuk kanker, untuk wudhu. Nah, pada saat kondisi ada yang membantu, apakah dia harus berwudhu atau tetap tayamum misalnya? Karena kan lumpuh tangannya bergerak. Kalau diajak yang lumpuh, duduk dia kan masih bisa wudhu. Masih bisa wudhu. Ya. Nah, tapi kondisinya ada yang membantu. Ya. Nah, kalau kondisi itu apa yang diwajibkan, wudhu atau tayamum? Ya, selama dia masih mampu berwudhu maka berwudhu dan tidak memberatkan dia. Artinya geraknya dia, berpindah tempatnya itu masih bisa dia lakukan. Tidak ada masyakoh, kesulitan yang sangat. Kalau harus bergerak ke tempat wudhu mungkin dia capek, dia berat, susah, itu ya sudah tayamum. Walaupun ada yang membantu. Selama ada masyakoh ya. Jadi dia sendiri yang mengukur. Mampu tidak Pak, kalau gerak, tidak bisa misalkan. Saya langsung berdebar, jantung saya langsung sakit. Nah, itu nggak apa-apa ya, tidak perlu berwudu. Tapi kalau dia masih mampu diwudukan, di ranjangnya, ya, berbaring, walaupun berbaring, ya, masih bisa menggunakan air, dia tidak ada kemudaratan, ya, didudukan, diwudukan, dibantu. Ya,
Tidak perlu kalau sempurna 3 kali. Kalau khawatir menyulitkan ya sekali sudah sah. Yang wajib-wajibnya saja. Apa yang wajibnya? Muka, tangan sampai sikut, rambut ya sampai telinga, dan kaki sampai mata kaki sudah. Nah, kalau itu dilakukan dan tidak ada kemungkinan mudaratnya, silahkan, itu yang lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak mampu ya sudah. Ya, dia nggak bisa bergerak sama sekali, ya, berbaring begini nggak bisa didudukan. Ya. Mau diwudukan bagaimana, basah nanti semua badannya. Ya sudah, cukup ditayamumkan. Tangannya pun nggak bisa gerak, sudah ditayamumkan. Lihat kan, tayamum, usapkan ke wajahnya dan tangan. Ya, jadi fattaqullah mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kalian semua sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, tapi tentunya dengan berusaha ya. Kalau tidak mampu ya sudah, sesuai kemampuan. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi jangan sampai karena sudah stroke, lumpuh, ya udah nggak usah sholat lah. Tidak, selama dia masih sadar dan berakal, masih tetap kewajiban sholat berlangsung ya, berjalan. Tapi kalau sudah hilang akalnya, sudah pikun, mohon maaf ya, sudah nggak tahu ya, ini di mana, ini siapa, kadang sadar lagi, pas sadarnya wajib sholat, pas tidak sadarnya, pikunnya tidak ada kewajiban. Ya, jadi dibimbing terus yang seperti itu, diingatkan, Pak sholat dulu, Bu, sholat dulu. Oh iya, walaupun terkadang ketika sholat mungkin lupa bacaannya ya, kadang kemana hilang, lupa, diingatkan lagi sholat ya, sesuai kemampuan karena sudah uzur ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada jamaah pertanyaan berkaitan dengan tayamum? Mangga, Pak. Untuk ini misalnya untuk antar waktu ya. Ya. Misalnya yang saat sholat zuhur kita tayamum, terus sampai dengan asar belum ada air. Ya. Itu kita perlu tayamum lagi untuk asar atau masih sah yang sebelumnya? Ya. Jadi selama tidak ada pembatal tayamum, tadi apa pembatalnya, sama dengan pembatal wudhu. Ya, ditambah adanya air ya dan hilangnya uzur, maka tetap sah. Jadi satu kali tayamum itu boleh digunakan untuk berkali-kali sholat selama tetap sah, belum ada pembatal. Ya, jadi kalau ada pembatal ya dia tayamum lagi. Kalau ada air ya dia harus menggunakan air. Begitu Pak, jelas ya? Insya Allah. Kita lanjut jamaah. Masih kuat? Nah, semangat ya. Nah, ini penting pembahasan ini karena banyak sekali yang kaum muslimah khususnya itu belum memahami hukum-hukum berkaitan dengan haid, istihadah dan nifas. Ya. Bapak-bapak itu harus pelajari ya untuk mengajarkan pada putrinya misalkan, atau kakaknya, adiknya, atau istrinya, ibunya ya. Ini kan karena perkara yang terkadang malu untuk ditanyakan berkaitan dengan perkara ini. Kita akan bahas pengertian haid, ciri-ciri, usia, hukum, pengertian istihadah dan nifas ya. Kita mulai dari haid. Haid itu namanya kata-kata haidun ya, dari bahasa Arab yang artinya jarayanul ma ya, suatu yang menetes dan mengalir secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syar'inya, terminologinya, darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat selama masa tertentu tanpa ada sebab. Jadi keluarnya itu merupakan kondisi yang normal ya, bukan karena penyebab lain dalam masa tertentu. Nanti kita bahas masanya berapa lama ya. Dan bukan disebabkan hal-hal yang lain. Karena kalau ada penyebab yang lain seperti lahir itu nanti nifas ya. Kalau penyakit berarti itu istihadah ya. Sedangkan haid memang itu sudah kodratnya, sunnatullahnya Allah kepada wanita yang keluar dari rahimnya ya, itu kan sel-sel telur yang tidak dibuahi, akhirnya membusuk, akhirnya dibuang menjadi darah. Ciri-ciri haid warnanya hitam gelap, darah haidnya warnanya hitam ya. Wanita faham ini dan menimbulkan rasa perih dan berbau tidak sedap ya. Jadi tidak seperti darah segar.
menaikkan panas tubuh wanita. Banyak wanita dalam kondisi haid ini biasanya ya lemas, kemudian hormonnya berubah, ya sering gelisah, temperamen dan lainnya. Laki-laki harus memahami lah. Bagi para suami ya, tiba-tiba moodnya berubah ya wajar itu ya dalam masa-masa seperti ini karena memang hormonnya terjadi perubahan hormon dalam tubuhnya. Usia haid tidak ada batasan minimal. Dikembalikan ke kebiasaan suatu tempat. Jadi kalau sekarang kan banyak anak-anak perempuan yang cepat haidnya. Ya SD kelas 4 sudah ada itu. Ya, kelas 4 itu kurang lebih 10 tahun sudah haid ya. Itu juga bisa dikarenakan memang kondisi biologisnya normal, bisa jadi juga dikarenakan pengaruh luar seperti makanan junk food. Itu pengaruhnya luar biasa ya. Ultra processed food. UPV seperti apa, nugget, sosis itu merusak hormon ya. Maka jangan dibiasakan anak-anak kita makanan seperti itu, pengolahan ya, pengolahannya ultra lagi gitu kan. Jadi itu penelitiannya merusak hormon, salah satunya mempercepat haid dan mempercepat menopause. Jadi banyak wanita di zaman sekarang usia 35, 40 sudah menopause. Orang tua kita dulu sampai yang 60 tahun ada yang masih bisa melahirkan, 50 masih ada yang bisa melahirkan. Sekarang 35, 40 sudah menopause ya. Dan banyak jenis-jenis penyakit lain yang dikarenakan tadi makanan junk food tadi ya. Nah, kemudian wanita suatu berada wanita ini tergantung pada tabiat wanita. Lingkungan dan kondisi kehidupan juga berpengaruh ya. Di suatu daerah nggak sama wanita daerah ini dengan wanita daerah lain, bisa berbeda awal mula haidnya. Lama masa haid tidak ada batasan mengenai masa haid ini yang dipilih oleh penulis. Walaupun sebagian madhab ya, seperti jumhur ulama itu menentukan 15 hari maksimal. Dan minimalnya ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari. Ya. Namun pendapat beliau ini dikuatkan juga oleh beberapa ulama, tidak ada batasan minimal. Mau lebih dari itu pun selama itu darah haid maka dianggap haid. Mau 20 hari ataupun 30 hari. Atau hanya sehari atau kurang dari sehari keluarnya misalkan. Selama itu darah haid maka dihukumi haid. Ya. Ini juga sebagaimana sabda Nabi kepada Hibnah binti Jahash yang pernah mengalami haid. Beliau mengatakan, hitunglah masa haidmu selama 6 atau 7 hari seperti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selebihnya mandilah. Memang normalnya antara ya, tadi dikatakan 6 atau 7 hari. Itu dikembalikan ke kebiasaan ya, wanita setempat. Ya. Jika wanita sudah tahu kebiasaannya, maka itu yang menjadi patokannya. Ada beberapa permasalahan fikih di sini. Hukum asal wanita hamil tidak akan haid. Ya, jadi selama hamil itu jarang sekali wanita ada haid. Tapi bisa terjadi dalam suatu kondisi dia hamil dia juga haid. Kalau ia melihat darah mendekati masa persalinan disertai rasa perih, maka darah tersebut adalah darah nifas. Sudah mendekati HPL-nya misalkan ya. Waktu lahiran ternyata keluar darah. Seminggu lagi atau beberapa hari lagi keluar darah. Itu dihukumi darah apa? Darah nifas. Ya, pada menjelang kelahiran. Dan jika tidak disertai dengan rasa perih atau kalau waktu persalinannya masih lama, maka darah tersebut adalah darah haid. Bulan ketiga kan masih jauh, kelima ya, dan tidak ada rasa perih di anggota tempat keluarnya bayi itu, maka itu kemungkinan darahnya darah haid. Ya. Hukumnya apa yang mengambil hukum darah haid? Dia nggak boleh sholat dan saum. Ya. Jika haid datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita, misalnya kebiasaannya selama ini di awal bulan, namun tiba-tiba haidnya muncul di akhir bulan, ini kondisi normal ya. Kan bergeser. Kadang gesernya 2-3 hari, ada yang mungkin seminggu ya. Nah, demikian maka haidnya muncul di akhir bulan. Demikian pula jika jumlah harinya berkurang atau bertambah. Biasanya 6 tiba-tiba jadi 7. Maka ia tetap dianggap dalam masa haid. Selama ia yakin, nah ini penting, darah yang keluar adalah darah haid. Kan punya ciri ya, wanita paham itu. Darah haid tadi warnanya gelap, memiliki bau yang tidak sedap. Ya. Ada ciri-ciri lainnya. Kalau dia yakin ini darah haid, maka
darah yang keluar setelah hari yang menjadi kebiasaan dia tetap dihukumi haid. Biasanya 5 hari, tapi kok hari ke-7 ke-8 masih keluar darah. Dan dia tahu ini darah haid, kotor dan yang sebagainya. Maka dihukumi darah haid. Tapi ya masalahnya kalau ternyata kebiasaannya 5 hari, hari ke-6 dia sudah lihat tanda-tanda berhentinya haid, ya. Kemudian keluar lagi di hari ke-6 dan 7 dan 8. Dan darahnya dia bisa bedakan, ini darah segar beda. Maka darahnya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nanti kita akan bahas ya. Jadi dia tetap sholat dan tetap melakukan ibadah. Yang ketiga, berhentinya masa haid dapat ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih. Ya. Namun jika tidak ditemukan, maka tanda suci ini ditandai dengan berhentinya darah haid. Ya. Jadi ada tanda-tanda. Ini wanita juga paham ya, insya Allah ada cairan bening, terkadang berwarna kekuningan, itu tanda haid akan segera berakhir. Atau dengan berhentinya darah. Ya. Kalau sudah kering segera bersuci dan sholat. Nah, ini beberapa hukum berkaitan dengan wanita yang haid. Hukum cairan keruh dan cairan berwarna kuning. Ini sering membingungkan ya wanita, apakah ini masih haid atau tidak. Cairan kuning adalah darah kuning yang keluar dari kemaluan wanita. Cairan keruh adalah darah keruh yang keluar kuning bercampur dengan warna hitam. Hukumnya apa? Jika wanita muslimah menemukan darah kuning ini atau cairan keruh, ya. Ini kalau suci kan cairannya bening. Kalau bercak kuning dan bercak warna abu campur darah yang kotor, atau darah berwarna kuning kehitaman, atau apakah dia menemukan kelembaban, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan cairan tersebut keluar dari masa haid atau rangkaian masa haid dan sebelum waktu bersih. Jadi dianggap cairan tersebut tetap haid. Jadi tentukan yang wajib diketahui wanita muslimah itu masa haidnya. Ya, kalau sudah berulang kan dia paham. Ya, kalau sudah bertahun-tahun sudah dewasa, dia tahu, oh kebiasaan saya 5, kebiasaan saya 7. Kebiasaan itu yang menjadi patokan. Di luar kebiasaannya dan dia bisa membedakan, maka itu darah selain haid, darah istihadah. Ya. Masalahnya kalau dia nggak bisa, dia nggak pernah memperhatikan masa haidnya, nggak bisa membedakan, itu bahaya. Karena dia bisa mengira darah ini darah haid, padahal dia bukan. Kalau dia mengira darah haid, kemudian dia nggak sholat, dia nggak saum, maka dia sudah meninggalkan kewajiban. Kan bahaya ya. Ini bahayanya berkaitan dengan kewajiban ibadah. Jadi wanita harus paham, harus bisa membedakan. Jangan sampai sudah suci, ternyata dia nganggap masih haid, ternyata nggak sholat dan semacamnya. Yang kedua, kemungkinannya melihat cairan tersebut di masa bersih. Nah, sudah bersih, di hari ke-6, ke-7 kok keluar lagi darah. Kalau bisa dia bedakan, ya maka itu hanya dianggap cairan biasa. Jadi tidak dianggap darah haid. Cairan kuning tersebut atau darah bercak darah tersebut sudah mandi kok masih keluar bercak darah merah misalkan. Nah, itu tidak dianggap sebagai darah haid. Itu hanya sisa-sisa darah haid saja. Maka dia tetap melakukan ibadah. Hukum darah haid yang terputus-putus. Ada yang keluarnya terus-menerus sepanjang waktu, maka ya itu darah istihadah ini. Selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, keluar darah terus setiap harinya. Maka hukumnya istihadah. Apa dari istihadah? Nanti kita bahas ya. Dari yang keluar selain darah haid dan nifas. Keluarnya terus terputus-putus tapi tidak sepanjang waktu. Ya. Jika masa berhentinya kurang dari sehari, maka itu termasuk darah haid. Dan kalau menemukannya di masa bersih, berdasarkan tanda-tanda bersihnya wanita, maka dianggap tetap bersih. Ya, dari patokannya wanita harus bisa tahu masa haidnya, bisa membedakan darahnya, maka aman. Ya, yang masalah nggak tahu masa haid, nggak bisa membedakan, ini cukup repot. Nanti dikembalikan kebiasaan wanita setempat. Ya, misalkan anak yang baru haid, belum tahu kan kebiasaannya berapa. Awal-awal dia haid, maka dia perhatikan darah yang keluar. Kalau darah yang berwarna gelap berarti haid. Ya. Kalau selain itu berarti masih darah segar. Ya. Atau dikembalikan kebiasaan wanita. Tanyalah ibunya, kakaknya yang perempuan, biasanya berapa hari. Itu menjadi kebiasaan umum. Ya.
Maka dia ngambil patokan kebiasaan wanita setempat. Nah, jenis yang kedua setelah haid itu ada darah istihadhah. Apa darah istihadhah? Itu darah yang keluar secara terus-menerus berkelanjutan. Kalaupun berhenti hanya dalam beberapa saat saja. Dan ini keluar di luar masa haid dan bukan karena melahirkan. Ya. Karena kalau melahirkan darahnya nifas. Kalau haid jelas, rutinan, bulanan. Di luar masa keduanya itu dinamakan darah istihadhah. Sebabnya apa? Itu sebabnya ya penyakit. Ya, disebabkan ada penyakit, adanya mungkin kelainan hormon dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi penyebab keluarnya darah istihadhah. Perbedaannya nih bisa kita lihat ya. Kalau haid kan berwarna hitam pekat. Kalau istihadhah berwarna merah muda seperti darah segar. Haid ada bau tidak sedapnya. Darah ini seperti darah biasa ya. Tidak kental atau beku, kental atau beku ya. Kalau darah normal kan keluar dari bagian dalam rahim, keluar dari bagian bawah rahim. Darah segar sebagai tanda kesehatan, darah karena penyakit atau karena luka. Keluarnya di waktu-waktu tertentu, sedangkan istihadhah tidak memiliki waktu tertentu. Ya. Dari segi ibadah apa? Kalau haid tidak boleh beribadah, tidak ada kewajiban. Gugur sholatnya, nggak perlu sholat. Ketika saum juga tidak ada kewajiban saum Ramadan, hanya mengganti. Tapi kalau dari istihadhah tetap seperti biasa. Dia wajib sholat, wajib puasa, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada ibadah yang digugurkan. Ini beberapa keadaan wanita yang istihadhah, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadhah. Jadi dalam hal ini ya sudah. Kalau dia sudah punya waktunya 5, 6, 7 hari, itu yang dipatokan. Sudah ada tanda-tanda bersih, dia bersuci, walaupun setelahnya keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah itu dihukumi istihadhah. Ya. Yang kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid, nah ini agak repot ya. Akan tapi dia mampu membedakan, dia bisa bedakan dengan ciri-ciri tadi. Ya sudah kita bedakan. Kalau darahnya berwarna gelap berarti haid, kalau selain itu berarti istihadhah. Yang ketiga, wanita tidak memiliki waktu haid tertentu, nggak tahu kebiasaannya, atau berubah-ubah kebiasaannya, terkadang 5, kadang 7, kadang 10, kadang 2 minggu, ya, tidak tetap, dan tidak mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Nah, ini bagi yang tidak punya kebiasaan rutin, berubah-ubah masa haidnya, dan tidak bisa juga membedakan, maka kembalikan ke kebiasaan wanita muslimah di sekitar ya tempat tinggalnya. Mana yang paling banyak ya, dia melakukan dulu ya observasi dulu tanya gitu kan, tanya ke teman-teman perempuannya. Kebanyakan ternyata 7 hari, berarti itu yang menjadi patokan dia, 7 hari masa haidnya. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dia punya masa haid, dia bisa bedakan. Maka berpatokannya kemana? Kepada kebiasaannya. Maka pentingnya wanita untuk mencatat masa haidnya berapa hari, ini lihat. Bahkan ada aplikasinya sekarang Pak. Ada aplikasinya untuk menentukan kapan masa subur dan lain sebagainya. Ada beberapa permasalahan. Jika seorang wanita mengetahui masa haidnya namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita sekitarnya. Urf ya, kebiasaan itu menjadi dalil juga. Jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal atau di akhir, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Ya, ini kompleks sekali permasalahan haid ini ya. Mudah-mudahan ada ringkasannya, dibaca nanti ringkasannya ya. Jika masa haid telah berakhir namun dia istihadhah, maka wajib mandi lalu menutup kemudian dengan kain dan dianggap sebagai wanita bersih. Jadi wanita istihadhah ini kan darahnya keluar terus gitu ya. Jadi bagaimana ibadah sholatnya? Tata caranya dia tetap bersuci, membersihkan, bersih-bersih dulu sebelum sholat. Disunnahkannya mandi. Kalau bisa mandi setiap sholat kalau tidak merepotkan.
Tapi kalau sedikit merepotkan, cukup dia bersih-bersih, ya. Kemudian dia berwudu, kemudian menggunakan, maaf ya, kalau sekali istilahnya kan menggunakan tampon atau pembalut, ya. Kemudian sholat, walaupun di pertengahan sholat darahnya masih mengalir, masih keluar, itu tidak menjadi pembatal, ya, karena itu kondisi yang sulit untuk dihindari, ya. Sama seperti seorang wanita, orang yang punya penyakit, sudah tua, ya, terkadang tidak bisa mengontrol pipisnya, ya, karena pipisnya keluar begitu saja. Repot kalau setiap mau sholat harus bersih-bersih, cuci, harus wudu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, lansia seperti ini, sudah tinggal pakaikan popok saja. Bersih-bersih dulu, ganti popok kering, berwudu. Setelah bersih, sholat. Ya. Walaupun di pertengahan sholat dia keluar air kencing, maka tidak dianggap batal. Lanjutkan sholatnya sebagai bentuk keringanan. Ya. Terakhir, darah nifas. Ya. Darah nifas ini keluar dikarenakan apa? Persalinan. Ya. Masanya berapa? 40 hari maksimalnya. Minimalnya tidak ada batasan, bisa 1, 2, 5 hari dan lain sebagainya. Tapi maksimalnya 40 hari. Lebih dari 40 hari maka hukum darahnya darah istihadah. Ya. Permasalahan nifas. Seorang wanita melahirkan namun tidak melihat darah nifas, ya. Maka apa? Ini jarang sekali terjadi, ya. Cukup berwudu loh ya sholat. Jadi kalau ketika melahirkan tidak ada darah nifasnya, artinya dia dianggap suci, ya, mandi dan sholat, ya. Jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, maka dianggap sebagai istihadah tadi, ya. Jika ia telah bersih sebelum 40 hari, ya, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum 40 hari, maka dianggap, dilihat posisinya. Hari ke-30 sudah berhenti. Ternyata keluar lagi di hari ke-32 atau 33. Nah, ini kondisinya apa? Dilihat. Jika yakin darah itu darah nifas, maka hukum nifas. Jika yakin itu darah nifas, maka ia anggap dalam keadaan bersih. Jika dia yakin bukan darah nifas, maka ya bukan darah nifas gitu, ya. Jadi ada cirinya juga. Darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Berapa masanya? 80 hari. Sudah berbentuk manusia. Jadi kalau di bawah 80 hari, nah sebelum berumur, janin keluar sebelum berumur 40 hari, maka cukup dianggap darah penyakit, cukup mandi lalu sholat. Hamil yang di bulan kedua, sebelum 40 hari lah, sebelum bulan kedua, ya. Maka keguguran misalkan, janinnya keluar, keguguran 40 hari, maka tidak dianggap darah nifas. Dia cukup mandi kemudian sholat. Namun kalau janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, sudah berbentuk, kan permulaan bentuk janin itu di usia 80 hari. 40 hari kedua, ya. 40 hari ketiganya baru ditiupkan ruh. Nah, di 80 hari ini kalau dia keguguran, maka dianggap nifas. Ya. Jadi lihat, kalau sudah masuk 80 hari atau 90 hari keguguran, qadarullah, ya, harus dikeluarkan, harus dikuret dan lain sebagainya, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Maka hukum nifasnya berlaku. Dilihat berapa lama, maksimalnya 40 hari. Selama itu pula dia tidak ada kewajiban sholat dan puasa. Nah, jika janinnya berusia di antara 40 dan 80 hari, maka dilihat sudah berbentuk atau belum. Ketika lahir dilihat, tanyakan, sudah berbentuk belum Pak Dokter? Ternyata masih gumpalan daging, tidak ada bentuk, tidak ada rambut dan semacamnya, maka itu dianggap darah biasa, bukan darah nifas. Tidak ada kewajiban dia dia tetap sholat dan yang sebagainya, ya. Tapi kalau sudah berbentuk, sudah ada rambutnya, sudah bentuk jari jemarinya, matanya, maka itu dianggap darah nifas. Berlaku hukum nifas, ya. Hal-hal yang diharamkan secara cepat saja, jima jelas, ya, bahkan termasuk dosa besar seorang yang mendatangi wanitanya dalam kondisi haid dan nifas, ya, itu termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat, jelas, bahkan bisa kufur kalau orang ya sengaja, dia tahu larangan haid itu nggak boleh sholat, tapi dia sengaja lakukan, itu bahaya, ya.
Kemudian berpuasa juga dilarang, tapi ada kewajiban mengqadha di waktu yang lain. Kalau sholat diqadha atau tidak bagi haid? Tidak ada kewajiban mengqadha. Ya. Kenapa? Karena itu akan merepotkan. Bayangkan kalau haidnya 15 hari. Ya. Terus ada kewajiban qadha. Berarti berapa sholat yang dia qadha? 75 itu. Bayangkan, itu memberatkan sekali. Ya, dan itu kan sholat ditambah sholat yang dia harus lakukan sekarang. Kalau Ramadan itu kan waktunya terbatas. Dia mengqadha di luar Ramadan. Tidak ada kewajiban lain, hanya bulan Ramadan sesaat. Maka diwajibkan mengqadha selalu. Tapi sholat tidak diwajibkan karena sholat terus sepanjang hari ya dilakukan. Menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh juga. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Tawaf ketika ibadah umrah ya. Jadi kasihan kalau sedang umrah ternyata datang haid. Apa yang dia lakukan? Menunggu sampai bersih. Kalau memang masa umrahnya masih memungkinkan untuk tawaf. Umrahnya misalkan, umrah sekarang kan bisa sebulan, Pak ya. Pakai visa berkunjung bisa 3 bulan. Ya, pakai mandiri bisa sebulan itu tanpa travel. Jadi kalau datang ke sana ternyata haid, ya sudah tunggu sampai suci baru tawaf. Tapi kalau dengan jamaah hanya 7 hari umrohnya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini sebagian ulama membolehkan. Ya, ini hari terakhir dia harus pulang misalkan. Belum bersih juga. Apa yang dia harus lakukan? Bersih-bersih kemudian tawaf. Ya, karena sebagai uzur. Berdiam di dalam masjid. Nah, wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Ya, hanya boleh melewat saja. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Sebagian membolehkan dengan alasan yang dibenarkan. Seperti apa? Ada di halaqah misalkan. Dia sebagai pengajar, ya, halaqah Quran. Kalau tidak hadir banyak ya hafalan yang tidak diulang. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu seperti majelis ta'lim. Penting tidak bisa kecuali harus hadir ya. Dalam kondisi tertentu sebagian ulama memberikan rukhsah, keringanan, boleh bagi wanita haid untuk berdiam diri di masjid dengan syarat ya menjaga kebersihannya. Jangan sampai ada darah atau najis yang keluar gitu ya. Talak perceraian ini juga tidak boleh seorang mentalak istrinya dalam kondisi haid. Ya, itu termasuk tolak bid'i. Maka mentolak itu harus dalam kondisi suci, belum disetubuhi. Ya, terjadi permasalahan ya. Mentalak tapi ingat misalkan baru digauli semalam, nggak boleh. Tapi kalaupun diucapkan talaknya tetap dihitung. Cuma dia sudah menyelisih sunnah gitu ya. Ini termasuk perkara yang berkaitan dengan haid. Ya, sampai di sini jamaah sudah beres dan ini rangkumannya materi ke-11. Ini silahkan nanti dibaca di rumah ya untuk menguatkan ilmu ya. Nah, ini sudah mudah insyaallah. Poin-poin seperti ini ya, memudahkan kita untuk mengulang pelajaran ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada sesi tanya jawab atau cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan? Khawatir ini ya. Silakan tentang masalah haid, istihadah dan nifas. Dari bapak-bapak ada? Tidak ada? Cukup? Cukup ya. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca sendiri ya ringkasannya. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Kita memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.